Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta taslim kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Balik lagi sama aku Hanafi di Akademi Tahsin tentunya. Kita lanjutkan kembali bahasan kita di buku TTG Tilawah, Tajwid dan Gharib ini. Di bahasan T yang kedua, tajwid, di bab halaman 150. Kita akan bahas tentang, sesuai dengan judul ya, hukum ro. Gimana cara membaca ro yang tebal dan ro tipis. Di bab 8, hukmur ra'i. Di sini tentunya seperti lafzul jalalah atau membaca lafaz Allah, ada yang dibaca tebal dan tipis. Bedanya kalau di hukmur ra ini dibaca tebal, kemudian nanti ada hukum ra yang dibaca tipis, dan yang ketiga ra yang boleh dibaca kedua-duanya, boleh tebal atau boleh tipis. Langsung aja kita bahas hukum ra yang pertama, yaitu ra tafkhimun atau huruf ra yang dibaca tafkhim atau tebal ya. Kapan ra itu dibaca tebal? Ada banyak poin di tafkhim ini ya. Di antaranya ada 8 yang kita jelaskan di buku TTG. Yang pertama adalah ketika ra itu berharokat fathah atau fathatain ya. Contoh aja langsung, yang pertama kalau ra-nya berharokat fathah, ra, rabbihi. Jadi ra-nya benar-benar ditebelin, ra, bukan ra, bukan terlalu tipis ya, tapi kita berusaha untuk menebalkan. Kemudian yang kedua, ra-nya fathatain, ron, tayran ababil. Nah, insyaallah ini masih mudah untuk ciri yang pertama. Berikutnya ciri yang kedua, apabila ra berharokat dhammah atau dhammatain. Contohnya berharokat dhammah, ruhama'u ya. Kemudian kalau yang berharokat dhammatain, run, ghafurur rahim. Nah, ini juga masih gampang ya. Berikutnya ciri yang ketiga, yaitu ra sukun didahului huruf berharokat fathah atau dhammah. Jadi ra-nya mati atau sukun, sebelumnya huruf fathah. Contoh yang pertama, ar, wa arsala. Nah, kadang kesalahannya itu kurang tepatnya adalah ketika menebalkan ra-nya itu seperti saktah gitu, kayak berhenti sejenak gitu. Itu tidak benar. Yang benar tetap mengalir seperti membaca biasa gitu. Wa arsala, jadi bukan wa arsala. Nah, itu kan kayak berhenti dulu sejenak. Wa arsala ya, karena ingin menebalkan ra, pengaruhnya jadi seperti berhenti. Nah, itu dilatih biar nggak berhenti, tapi langsung mengalir ke huruf atau bacaan setelahnya. Terus huruf ra sukun yang didahului huruf berharokat dhammah, ur, mursalin, gitu ya. Itu ciri yang ketiga. Berikutnya ciri yang keempat, apabila ra sukun didahului huruf berharokat kasrah bertemu dengan huruf isti'la dalam satu kata. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ini ra mati atau sukun ya, didahului oleh huruf yang berharokat kasrah. Kemudian setelah ra sukun ini ada huruf isti'la. Huruf isti'la itu ini, ada kha, ada sad, dad, ghain, ta, qaf dan dha ya, atau disingkat sama Imam Jazari rahimahullah, khussa, daw, tin, qidh gitu ya. Nah, ini kalau nanti kita bahas ya, ini sebenarnya adalah ciri huruf
ro yang dibaca tipis, akan tapi pengecualian karena setelah huruf ro sukun itu ada huruf isti'la, jadinya dibaca ro-nya itu tebal atau tafkhim. Langsung aja kita praktekkan. Firqatun, ya, karena setelah ro sukun bertemu huruf qaf, yang mana huruf qaf salah satu huruf isti'la, jadinya ro-nya tebal. Firqatun. Berikutnya kalau ketemu huruf shad juga sama, tebal ro-nya. Mirsadun. Terakhir ketemu huruf ta, qirtasun. Qirtasun. Nah, coba bedakan tebal dan tipis. Tadi kita contohin yang tebal. Kalau tipis itu kayak gini, fir. Nah, ini salah ya, firqatun. Firqatun. Ya, ini masih tipis bunyi ro-nya. Sedangkan harusnya dibaca tebel ro-nya karena bertemu tadi huruf isti'la ya. Baik, itu ciri keempat. Berikutnya ciri kelima, apabila ro sukun karena waqaf didahului huruf berharokat fathah atau dhammah. Langsung aja dipraktekin ya biar nggak bingung. Nah nih gambarannya, ro-nya sukun karena waqaf. Jadi ro-nya di akhir ayat atau di akhir waqaf. Kalau kita nggak kuat nafasnya itu juga berlaku hukum ini karena waqaf ya. Udah sukun, waqaf lagi gitu. Dan sebelum waqaf atau ro sukun dan waqaf itu didahului huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Contoh yang berharokat fathah. Fasalli li rabbika wanhar. Nah, bunyi ro-nya itu tebal. Har. Ya, bukan har. Bukan har. Nah, ini tipis ro-nya. Yang tepat har, tebal. Kemudian kalau sebelumnya berharokat dhammah, ya. Alhaakumut takatsur. Thur, bunyi ro-nya tebal. Berikutnya ciri keenam, apabila ro sukun karena waqaf didahului huruf alif atau wawu. Jadi panjang gitu ya. Nih gambaran yang pertama, ro sukun karena waqaf didahului huruf alif nih. Otomatis sebelum huruf alifnya itu huruf sebelumnya itu berharokat fathah ya. Langsung aja dipraktekin. Huwal azizul ghaffar. Nah, bunyi ro-nya tebal. Berikutnya kalau didahului huruf wawu dan huruf wawunya ini mati, sebelumnya huruf berharokat dhammah. Innahu ghafurun syakur. Nah, bunyi ro-nya tebal. Kayak gitu. Berikutnya ciri ketujuh, apabila ro sukun karena waqaf, lagi-lagi huruf ro-nya sukun karena waqaf didahului huruf mati dan didahului huruf berharokat fathah atau dhammah. Wah, agak bingung ya, agak panjang soalnya definisinya. Langsung aja dipraktekkan gambarnya seperti ini. Ini ro sukun karena waqaf, berhenti di akhir ayat atau nafas kita nggak kuat, jadi sehingga waqaf atau berhenti di situ. Dan sebelumnya itu didahului huruf mati atau huruf sukun. Kalau di sini ada huruf shad sukun, contoh kedua ada huruf fa sukun. Dan sebelumnya lagi itu huruf berharokat fathah atau dhammah. Ya, cuman fathah atau dhammah saja ya. Langsung dipraktekkan. Yang pertama, wal 'asr. Wal 'asr. Nah, jadi bunyi ro-nya tetap ada, kemudian ditebalkan. Berikutnya contoh kedua, yang sebelumnya itu didahului huruf berharokat dhammah. Sufar, ya, sufar. Nah, ro-nya ditebelin. Jadi bukan sufar. Sufar ini tipis ro-nya, tapi ditebelin sufar. Nah, kayak gitu untuk ciri yang ketujuh. Selanjutnya contoh atau ciri ya, ciri yang ke-8 adalah ro sukun didahului hamzah wasal. Nah, ini ada 3 yang kita contohkan. Hamzah wasal itu
hamzah yang berfungsi untuk menyambungkan. Biasanya ini di kalau di bahasa Arab itu ada fi'il amr atau juga ada fi'il madhi gitu ya. Fi'il amr itu fi'il perintah atau kata kerja perintah, atau juga ada kata kerja lampau. Nah, contoh aja langsung. Irji'i, irji'i. Jadi bunyi ro-nya tebal, bukan tipis yang salah seperti ini. Irji'i. Ya, beda ya. Yang benar irji'i. Kemudian liman irtada, liman irtada. Terakhir amirtabu, amirtabu. Nah, perhatikan perbedaan bunyi ro tebal dan tipisnya tadi ya. Kalau tebal ir, tipis ir. Yang benar kalau di ciri yang ke-8 ini ditebelkan. Irji'i, liman irtada, dan amirtabu. Baik. Itulah ciri ro yang pertama, hukum ro pertama, yaitu tafkhim, menebalkan. Ada 8 ya. Nah, sekarang kita beralih ke hukum berikutnya, yaitu ro yang dibaca tarqiqun atau tipis ya, tarqiq atau tipis. Cirinya ada 4 ya. Yang pertama, apabila ro berharakat kasrah atau kasrotain. Jadi sisanya poin pertama di tafkhim tadi. Kalau di tafkhim atau tebal tadi kan ro-nya berharakat fathah atau fathatain sama dhammah dan dhammatain. Nah, kalau di tarqiq berarti sisanya masih ada kasroh kan. Nah, itu kasroh termasuk ro yang harus dibaca tipis. Contohnya rihlatasyita. Nah, kayak gitu, ri atau rin, ri ya, harus ditipiskan. Jadi bukan roi. Agak sulit juga ya untuk mencontohkan yang salah. Ya, tapi kadang kita kalau tidak paham jadinya ambigu ini, bunyinya mau tebal atau mau tipis gitu ya. Ri kan nggak enak, harus ditipiskan bener gitu. Ri. Oke, itu contoh atau ciri pertama. Ciri kedua adalah ro sukun didahului huruf berharokat kasroh. Nah, contohnya tunzirhum dan miryatun. Nah, zir, ir. Jadi bunyi ro-nya itu ditipiskan benar-benar, tidak ditebalkan. Kalau tadi kan kita bahas di tafkhim, itu ada di poin nomor 4, hampir sama cirinya, yaitu ro sukun didahului huruf berharokat kasroh ya kan. Nih di poin 4. Cuman bedanya di poin 4 ini ketemu sama huruf isti'la setelah ro mati atau sukunnya, jadinya tebel ro-nya. Tapi kalau di sini tidak bertemu dengan huruf isti'la, jadi dibacanya tipis. Tunzir, bukan tunzirhum. Nah, itu tebel ro-nya. Atau miryatun, tapi miryatun, zirhum gitu ya. Ciri ketiga, apabila ro sukun karena waqaf didahului ya sukun, berarti bacaan panjang ya. Contoh pertama, apabila sebelum ya sukun itu ada huruf berharokat kasroh. Contoh, wa huwal latiful khabir. Jadi bunyi ro sukun yang tipis itu benar-benar kita tipiskan bunyinya. Khabir. Contoh yang kedua, didahului huruf berharokat fathah. Adna billadzi huwa khair. Nah, ditipiskan, bukan ditebalkan. Contoh yang salah kalau tebel. Wa huwal latiful khabir. Ya. Atau adna billadzi huwa khair. Nah, itu tidak tepat. Tapi khabir sama khair ya. Kemudian ciri ro tipis yang terakhir adalah apabila ro sukun karena waqaf didahului huruf yang mati dan didahului huruf berharokat kasroh. Agak panjang, langsung aja kita praktekkan. Baqaratul la faridu wala bikr. Nah, jadi ro-nya kan sukun karena waqaf nih, berhenti, ada
tanda apa? Tanda waqaf, qaf lam ya. Kemudian sebelum ro sukun karena waqaf ini ada huruf yang mati, di sini huruf kaf sukun atau kaf mati. Sebelum itu juga ada huruf yang berharokat kasroh, jadinya ro-nya tipis, gitulah ya. Wala bikr, kayak gitu. Baik, itu tadi ciri huruf ro yang harus dibaca tarqiq atau tipis. Berikutnya terakhir adalah huruf ro yang hukumnya boleh dibaca kedua-duanya, boleh tafkhim atau boleh tarqiq, boleh nebelin atau boleh nipisin. Definisinya adalah ro sukun yang berada di tengah kata setelah huruf yang berharokat asli. Ya, jadi hurufnya itu berharokat asli, bukan karena kayak tadi contohnya misal irji'i, nah itu kan tidak berharokat asli itu. Apanya? Alifnya. Kalau ini benar-benar berharokat asli karena dia huruf fa. Contoh aja. Dan setelahnya ada huruf isti'la. Jadi setelah ro mati itu adalah huruf isti'la berharokat kasroh, harus kasroh ya. Yaitu lafaz firqin. Jadi ini dibaca harus wasol atau bacaannya bersambung. Kalau misalkan berhenti di lafaz firq, nah ini sudah beda lagi hukumnya ya. Karena di sini definisinya setelahnya huruf isti'la berharokat kasroh. Nah, di sini kasrotain juga masuk kasroh ya. Kemudian lafaz ini di dalam Al-Quran hanya ada pada satu ayat, yaitu di surah Asy-Syu'ara ayat 63. Langsung kita praktekkan dengan membaca tafkhim atau tebel ya. Fakana kullu firqin kattawdil azim. Atau boleh dengan hukum tarqiq atau ditipiskan ro-nya. Contoh, fakana kullu firqin kattawdil azim. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini boleh dua wajah atau dua cara baca. Baik, seperti itu teman-teman semuanya. Semoga bisa difahamin ya untuk materi kita tentang ro tafkhim, ro tebal, atau juga ada ro tarqiq atau tipis, dan ro yang dibaca kedua-duanya. Cara ngafalinnya gimana? Cara ngafalinnya gampang ya. Tinggal hafalin aja ciri-ciri yang sedikit. Nah, jadi kalau mau ngafalin tafkhim atau tarqiqnya, hafalin aja tarqiqnya, ciri-ciri ro yang dibaca tipis atau tarqiq. Cuman ada 4 kan? Nah, itu dihafalin cirinya. Sisanya adalah ro yang termasuk dibaca tebal. Nah, kalau pengecualian ro yang boleh dibaca kedua-duanya, nah, cuman ada satu contohnya. Fakana kullu firqin atau firqin, ya, kayak gitu. Baiklah, kita latih sekarang kebacaan yang lebih panjang di halaman 154. Langsung ya. Am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, ini dibacanya ro-nya tebal apa tipis? Boleh tulis di kolom komentar ya. Kemudian contoh kedua, latihan yang kedua. Fa'aminu billahi wa rasulih. Kemudian, ya bunayya la tusyrik billah. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Nah, boleh ditulisin di kolom komentar latihan kita yang agak panjang ini, bacaannya ada 4. Mana aja yang termasuk hukum ro tebal dan tipis? Tulis di kolom komentar ya. Oke, kalau begitu sudah berakhir materi kita atau bahasan kita tentang hukum ro di bab 8 ini. Semoga mudah untuk difahami dan bisa dipraktekkan dengan gampang ya sama sahabat Quran semuanya. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa subscribe dulu channel Akademi Tahsin, hidupkan lonceng atau notifnya biar sahabat Quran tidak ketinggalan kalau kita upload video-video terbaru. Share juga sama teman-teman kalian, like postingan ini atau video ini. Juga tulis komen di bawah ya, konten menarik apa yang bisa kita berikan buat sahabat Quran biar kita semangat terus belajar Qurannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.